أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكى صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang barusan khatib bacakan artinya adalah qad, sungguh, aflaha, menang, man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini umat Islam, Allah memerintahkan perintah-perintah yang wajib dan melarang larangan-larangan yang haram. Larangan-larangan yang haram ini apabila kita lakukan maka disebut maksiat. Maksiat itu pada dasarnya ada dua bagian, maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir itu tempat terjadinya pada anggota zahir, itu seperti mulut, tangan, kaki dan lain-lain yang terjadi pada anggota zahir kita. Segala jenis maksiat zahir itu tempat terjadinya pada anggota zahir kita. Yang kedua, maksiat batin. Maksiat batin itu tempat terjadinya adalah pada hati kita. Dan pada hakikatnya maksiat zahir tadi itu terjadi berawal dari terjadinya maksiat batin atau maksiat hati. Karena ada maksiat hati yang terjadi pada hati, sehingga itibit terjadi maksiat zahir, bermacam-macam maksiat. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita perlu sebenarnya adalah bertaubat dari maksiat batin dulu. Setelah kita bertaubat dari maksiat batin, selesai daripada itu, maka kita akan menjadi orang baik dengan sendirinya. Yang kedua, Allah yang kekalan adalah batin, hati kita ni. Allah yang kekalan. Lahir get kedanya saleh, tapi menyehati dan hanaget le jadi maksiat nyan lagi boh kuasa lahir laga ada tapi bantap perang aja pakai. Nah, hukum maksiat batin ini sama lagi hukum maksiat lahir, harus hukum ini, dan wajib kita tinggalkan, wajib kita taubat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila hati kita, batin kita, bagaimana batinnya maksudnya hati, ada lain. Apabila ada lain yang bagaimana batin adalah yang maksudnya hati. Apabila batin kita dan hati kita itu telah berhasil mensucikan, berhasil kita bertobat, melatih
berjuang, mujahadah, jihad. Nah, yang kena jihad langsung. Melawan tanya sampai daripada jenis-jenis maksiat batin yang akan khatib sebutkan nanti, maka hati kita nyonya dukun Baitullah, rumah Allah. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, qalbul mukmin Baitullah, hati mukminnya adalah rumah Allah. Hati yang rumah Allah, hati yang bersih daripada segala maksiat batin. Yang kenyang hati. Takkan jidna surah hati yang bersih daripada maksiat batin atau najis batin, kotoran batin, karena Allah Maha Suci dan Allah tidak berdempat. Dan tempat Allah juga berarti harus suci. Tempat yang masuk ino bukan berarti Allah berdempat. Karena yang bahasa majas mandu bukan sedekah hakikati. Allah tidak berdempat dalam akidah tanya. Jadi maka oleh karena itu yang dimaksud hati oleh Rasulullah dalam hadis kuno adalah hati yang kasuci. Nyan baru sah Baitullah, nya hati kotor mana itim sah Baitullah. Sehingga Allah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Antahhira baiti lil ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud." Hendaknya kamu Ibrahim dan Ismail mensucikan rumahku, baiti. Nyo yang menyatakan dalam tafsir zahir, tafsir al-Bari, nyo baiti nyo Ka'bah yang dimaksud. Lil ta'ifin bagi orang yang jak tawaf, wal 'akifin bagi orang yang iktikaf inan, wa ruk'is sujud dan bagi orang yang jak rukuk dan sujud kerjakan solat. Bersih daripada apanya kalau dalam tafsir adalah daripada rijisun, kotoran najis yang bersifatnya itu syirik. Karena dia pun bak Kaabah dilihat dengan patung macam yang syirik. Nah, dari ayatnya yang barusan khatib bacakan menunjuki bahwa Baitullah itu harus suci. Antahhira baiti, nebu suci, hendaklah kalian sucikan rumahku. Kaabah kan ada tebu sama-sama lidahnya bahwa rumah Allah. Guyup suci lah Allah, barosah ke rumah Allah. Malam hadis benar ke Rasulullah, qalbul mukmin Baitullah. Hati mukmin adalah rumah Allah. Maka nyo menan hadis Rasulullah, maka kiban guyup suci Kaabah menancit suci hati. Barosah hati yang Baitullah. Sehingga dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Man dakhalahu kana aminan." So yang tambang dalam rumahku kana aminan, niscaya dia selamat, aman daripada azabku. Rumah Allah menyedap puprung lang surah rono kuno adalah ke hati yang kasuci, yang kasah jid ke Baitullah. Fawantang yang ka hati menan nyaurun yang ka selamat daripada azab Allah. Mufumji urang menyaka mampu bertobat daripada maksiat batin, maksiat lahir gadah gerok, ka selamat daripada azab Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka fokuslah pada taubat maksiat batin. Dah tema tengku maksiat batin yang dimaksud ini. Kubjai maksiat batin cukup banyak. Tapi para ulama dalam kitab-kitab tasawuf semuanya itu merangkum menjadi 10 maksiat batin. Yang pertama syarratul kalam, galak pegahaba. Gemar suka berbicara di dalam hati nyan maksiat, haram hukum di wajib taubat.
Yang kedua, syurratul ta'am, galak semaju, suka makan, dalam hati galak dah semaju, galak makan, suka gemar kepada makan, itu haram, maksiat dan wajib taubat. Karena dari nan ke hidmah di korupsi, maksiat zahir. Dari nan ke hidmah semecu, maksiat zahir. Dari nan ke hidmah di rakus dan sebagainya sehingga membunuh dan lain-lain. Masyuratul kalam menancik. Dari nan ke hidmah macam terjadi penangkan gesekan-gesekan dalam pergaulan karena mandum perle berkahabah dan mandum perle di kepemimpin, mandum perle di itu. Ya. Yang kedua, ghadab, marah, galak ke mengeh, cucuk bengeh dalam hati. Yang penyakit maksiatnya, hati yang menambah hati yang sedang bermaksiat, haram dan wajib bertobat daripada itu. Ana mampu berlawan, harus mampu. Yang ana mampu berarti gagal, lalu maka tidak boleh kalah. Mainan bibinan dekat. Kemudian hasad, dengki. Hati yang dengki, henti kala nikmat kau, asal karena nikmat tetangga, karena nikmat sahabat, karena nikmat kawan, karena nikmat orang lain, jika hidup dalam hati. Dan pingin bergaduh nikmat ambil nali. Benar pokoknya. Nyan hasad, nyan cukup bahaya, inai itu mah penyakit, inai itu mah lahir jahat dari nanti. Kecuali jika dia pingin dah hatinya, dia ingin memiliki juga seperti itu, tapi dia tidak ada keinginan agar pada orang itu hilang. Itu sunat hukum ini. Anak hukum. Ya. Yang kelima, hubbul mal, gal cinta harta. Rakus cinta harta dalam hati. Mana motor baru saboh, na Honda baru saboh, na yang baru. Oh ya Allah ya Tuhan, cinta. Atau ingin sekali memiliki harta. Hubbul jah, cinta megah, cinta jabatan, cinta jabatan, sehingga berlomba-lomba walaupun tepeh gop hanapu untuk caleg, untuk pemimpin dan sebagainya. Bukan berarti mereka orang yang naik caleg pemimpin itu salah. Ini kita bicara kalau ada orang yang naiknya karena dasar hubbul jah itu tidak baik. Tapi naik karena ingin menegakkan agama Allah. Kemudian takabur, hubbud dunia, cinta dunia. Itu penyakit-penyakit. Kemudian yang kedelapan, takabur, sombong di hati. Ibang sombong, lemah roh hayu, lemah roh raya, lemah roh suci, lemah gop di bawah kecil, lemah gop hana baik, nyan cukup bahaya. Itu sombong. Ujub, bangga diri, bangga ujub, terjadi yang baik-baiknya biasa bawa orang syarang, bangga syarang tak ujub. Itu penyakit maksiat, wajib taubat. Haram semuanya. Sekali terjadi, sekali dosa. Sekali terjadi, sekali dosa. Hanya berkekalan dalam hati benar, berkekalan dosa, tak ibadah, bila mingkui, apalagi ibadah sunat. Ria, pedih bak makhluk. Yang pedih bak makhluk kan karena Allah. Riaknya maksudnya kan karena Allah, karena makhluk. Jangan duri karena makhluk, bukan karena Allah. Padahal agama itu jangan duri. Gotong royong bersama, bukan karena Allah, karena makhluk. Padahal agama itu gotong royong bersama itu. Dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah 10 penyakit hati yang besar-besar yang dari itu muncul cabang-cabangnya sehingga kita menjadi orang yang tidak baik. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kenali dan buat pengajian untuk belajar satu persatu sehingga kita mengetahui bagaimana sifat-sifat penyakit tersebut dan kita mampu cara mengatasinya dan bertobat sehingga kita nanti bisa mensucikan diri. Inilah yang dimaksud dalam ayat yang khatib bacakan tadi.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah merdeka orang yang mampu mensucikan hatinya. Nyan ka merdeka, dunia merdeka, aura akhirat merdeka. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hanya di sini khatib tausiah khatib pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah kita fokus bertaubat pada maksiat-maksiat batin yang 10 itu dengan cara kita mengenalinya dan bagaimana kita bertaubat daripada itu sehingga kita masuk dalam ayat qad aflaha man zakkaha. Mari sama-sama kita nyolinga dua rukun al-khutbah pada talah dan tegur supaya Jumatannya sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم خليل تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.